Nah, sekarang tentang teman baik dan teman tidak baik. Teman yang baik jenisnya 3. Yang pertama, teman yang tercerahkan atau sahabat yang tercerahkan. Yang kedua, sahabat yang tulus. Dan yang ketiga, sahabat yang perhatian. Jadi teman yang baik ini yang dibawa adalah kebaikan dan manfaat. Sahabat yang baik yang dibawa kebaikan dan manfaat. Sahabat yang tercerahkan itu adalah sahabat yang lurus, sahabat yang konsisten di jalan kebajikan. Yang bersama dia, aktivitas kita itu selalu kebaikan dan perbaikan. Nilai kita di tengah masyarakat meningkat, kita semakin terhormat. Ini namanya sahabat yang tercerahkan. Jadi kalau kalian punya sahabat anak baik-baik, yang lurus, yang sopan, yang tiap hari ke masjid, soleh dan lain sebagainya, itu kan nilai kita di hadapan masyarakat juga naik. Wow, ini temennya santri-santri dia ini. Oh, dia ini temennya anak soleh, temennya hafal Quran semua loh ala ini. Itu kan nilainya meningkat. Jadi itu yang disebut teman yang tercerahkan. Wow, ini temennya dia ini lulusnya kumlot semua loh. Temennya tapi ya. Loh, tapi kan meningkatkan reputasimu, meningkatkan kehormatanmu. Meskipun hanya punya teman, meskipun hanya dekat, kan begitu. Jadi ini teman yang tercerahkan. Itu kan yang membuat kalian seneng foto-foto dengan siapa, untuk menunjukkan bahwa temanku kayak gini loh. Temanku yang kalian posting-posting itu kan mungkin foto dengan tokoh siapa. Nah, itu kan ingin menunjukkan bahwa lingkunganmu, circlemu itu orang-orang semacam itu. Itu kan menaikkan reputasimu di tengah masyarakat. Cari teman yang baik, maka nilaimu juga akan meningkat. Itu teman yang tercerahkan. Yang kedua, teman yang tulus. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan kualitas dirinya, tapi karakternya. Tulus itu orang yang tanpa pamrih. Jadi dia jujur, dia setia. Mungkin kualitasnya tidak setinggi dirimu, tapi percayalah dia akan mendukungmu. Dia akan setia padamu. Dia tidak mungkin ngomong buruk di belakangmu. Dia yang paling mengerti tentang dirimu. Nah, ini teman yang tulus. Sahabat yang tulus namanya. Jenis teman kedua. Enak diajak kemana-mana. Teman jenis ini kalau disuruh jaga rahasia, ya dia beneran jaga rahasia. Setia. Jangan bilang-bilang loh ya. Nah, dia ya tidak akan bilang-bilang. Terus dia bikin postingan, nanti dimarahin. Kok kamu bikin postingan? Katanya gak boleh bilang-bilang, saya kan cuma nulis. Podo wae ya. Tidak, kalau sahabat yang setia pasti tidak akan mengkhianatimu. Jadi itu jenis sahabat baik yang kedua. Sahabat baik yang ketiga adalah sahabat yang perhatian. Jadi dia sangat ngerti tentang kita. Dia aktif melihat, mendengar tentang kita. Dan bisa jadi dia lebih paham tentang kita daripada kita tentang diri kita sendiri. Oh, aku tahu cirinya temanku ini. Kalau disinggung ini sedikit dia marah. Padahal kita tidak sadar itu. Nah, ini namanya teman sahabat yang perhatian. Jadi teman yang seperti ini itu enak kalau diajak muhasabah, kalau diajak introspeksi. Coba deh, menurutmu gimana sih aku ini? Nah, ini teman yang perhatian ini, dia bisa menjelaskan banyak. Oh, kamu itu kalau ini begini, kalau itu begitu. Dan tidak ada pretensi untuk menjatuhkan, untuk merendahkan. Tidak. Dia bicara apa adanya demi kita, demi perbaikan kita.
Ini namanya teman yang perhatian. Kalau kita belum makan, sudah makan belum? Sudah tidur belum? Tapi tidak basa-basi ya. Kadang-kadang kan kita itu untuk basa-basi saja. Sudah tidur belum? Sudah makan belum? Kan gitu. Cuma tanya saja sih. Harusnya kan kalau tanya sudah makan belum, jawabannya belum, yuk tak traktir makan. Nah, itu sahabat. Ya, tapi kalau sudah makan belum? Belum, yuk kamu makanlah, nanti sakit mah. Iya. Ya itu bisanya hanya merentah-merentah kan, makan jangan telat nanti sakit mah itu. Oke, nah cari sahabat yang perhatian. Jadi ada 3 jenis sahabat baik. Yang pertama sahabat yang tercerahkan, yang dari dia kita bisa belajar banyak, bahkan nilai diri kita meningkat. Yang kedua sahabat yang tulus, yang setia, loyal pada kita, tidak ada pamrih apa-apa selain persahabatannya. Dan yang ketiga, sahabat yang penuh perhatian. Kalau kita punya jenis sahabat-sahabat seperti ini, kita patut bersyukur, berbahagia. Atau seperti tadi, mari kita bentuk diri kita jadi sahabat yang baik dan bermanfaat seperti ini. Baik, saya lanjut. Nah, kalau ini yang buruk. Yang buruk itu biasanya menyakitkan dan merusak. Ini saya tidak tahu, ini istilahnya saya terjemahkan letterlek ya. Ada sahabat yang muluk-muluk, teman yang muluk-muluk. Ada teman yang lembut, tapi dalam tanda petik. Ada teman yang pinter ngomong. Nah, yang buruk dan merusak yang pertama apa? Orang yang muluk, ngomongnya tinggi. Jadi cuma tidak seperti yang tercerahkan tadi, dia omong tok. Tiap hari tutur-tutur, wae ngandani kita, kamu jangan begini, jangan begitu, tapi kelakuannya dhewe ndak begitu. Nah, ini namanya sahabat yang muluk. Kata Konfusius ini rada-rada jenis penipu orang-orang munafik. Jadi ngomong dok, muluk-muluk di depan kita, wah kamu itu harus rajin belajar, nanti nyari beasiswa ke luar negeri, bahasamu ditingkatkan. Tapi yang ngomong sendiri terancam DO. Nah, itu kayak kakak kelas ngajari adik kelasnya itu, wah wis muluk-muluk. Nah ini kadang-kadang merusak, menyakiti dan merusak. Hati-hati dengan sahabat yang besar omong. Jadi yang tidak sesuai antara yang diomongkan dengan kenyataannya. Ini menyakitkan dan merusak. Ada yang kedua, lemah lembut tapi penuh pamrih. Orangnya lembut, kalau ngomong menyenangkan, menggembirakan, tapi di balik itu ada pamrih-pamrih untuk keuntungannya sendiri. Ini namanya, ya istilahnya sahabat yang lembut sih. Kelihatannya halus, nyaman, enak jadi teman. Tapi sebenarnya dia nyari keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, ini sahabat jenis kedua. Ini agak sulit dideteksi, tapi nanti ketahuan di belakang. Jadi lemah lembut, tiba-tiba kamu punya uang berapa? Iya. Nanti kalau sudah dapat hilang, muncul begitu lagi. Wah, cerita yang indah-indah, kita terpesona. Nanti ujungnya masih punya ndak? Oke ya, itu teman jenis kedua. Jadi teman yang menyakiti dan merusak. Nah, yang paling parah yang ketiga. Kalau ini terang-terangan menyakiti. Jadi mereka ini ya memang ngomongnya kasar, menipunya terang-terangan, menyusahkan kita juga terang-terangan. Kalau kita dekat dengan dia, reputasi kita langsung jatuh, kehormatan kita langsung jatuh. Nah, ini teman jenis ketiga. Nah, kalau lihat
Misalnya orang lihat fotomu jajar dia, loh kamu kenal anak kayak gini nih. Ah itu teman jenis ketiga. Jadi kedekatanmu dengannya membuat namamu jatuh. Kata Konfusius, dekat dengan orang seperti ini kadang-kadang tidak terelakkan. Karena sahabat itu, teman itu bisa macam-macam. Tapi kata Konfusius, harusnya kita tidak diam saja. Entah kita peduli sebagai sahabat dan melakukan perbaikan, atau ya kalau bisa dihindari. Karena kalau kita diam saja, orang akan menganggap kita komplotannya. Kamu temannya anak itu ya, mesti nanti kamu datang-datang ke sini, nipu nanti, utang nanti. Nah, ini jadi kamu dianggap komplotannya, karena temannya jenis-jenis seperti itu. Jadi kata Konfusius ini teman yang pandai bicara. Orang jenis ketiga ini merusak. Jadi ayo sekarang meneliti, jangan sampai kita punya sahabat jenis tiga ini. Atau jangan sampai kita jadi sahabat dengan tiga karakter ini. Jadi orang yang muluk munafik, orang yang lembut tapi penuh pamrih untuk kepentingannya sendiri, dan yang ketiga orang yang memang terang-terangan ingin menjatuhkan kita, menyakiti kita. Tiga jenis sahabat ini harus kita hindari.